Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rafinda Eka Putra, NIM 2020101103114887. Saya akan mempresentasikan jawaban saya UAS yang tertulis dalam bentuk PowerPoint. Baik, yang pertama, jelaskan mengenai kaidah keyakinan dan macam-macam serta dengan contohnya. Yang pertama, perkara tergantung tujuannya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amal yang dilakukan seorang akan sangat tergantung dari niatnya. Contohnya, niat dalam melaksanakan sholat subuh ada yang pakai kulit dan tidak. Kedua, keyakinan tidak bisa dilakukan dengan keraguan. Kaidah ini menegaskan dengan melakukan ibadah dengan penuh, jangan sampai ada keraguan dalam melaksanakannya. Contoh, orang sedang sholat, apakah dia merasa buang air besar atau tidak. Yang ketiga, kesempatan dalam kemudahan. Kaidah ini menjelaskan apabila terdapat kesulitan dalam melakukan suatu hal, maka akan adanya kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya. Contoh, orang yang sedang perjalanan jauh bisa melakukan ibadah qashar sholat wajib. Yang keempat, kemudaratan hendaknya dihilangkan. Kaidah ini menjelaskan tentang apabila seorang diperbolehkan melakukan suatu hal yang sebelumnya dilarang untuk menghilangkan kemudaratan atau keburukan. Contohnya, orang yang kelaparan di tengah hutan dan di sekitar kawasan tersebut adanya hewan babi dan diburu dan dimakan untuk melanjutkan hidup. Yang kelima, adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Kaidah ini menjelaskan tentang Islam yang sangat menghargai budaya atau adat yang khususnya dianggap baik. Contohnya akad jual beli. Selanjutnya yang kedua, jelaskan dengan contoh berkaitan dengan kaidah kesukaran atau kesulitan. Kaidah fikih, kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksud dari kaidah ini antara hikmah dan rahmat Allah. Apabila datang suatu kesulitan, maka syariat diperingan dan dipermudah. Contoh dari ayat Al-Quran ini. Ayat kelima dari surat Ar-Asy. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Terjemahnya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Selanjutnya dari surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Terjemahnya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sebagai pendukung ada hadis Nabi yang tertera, mohon maaf, innama bu'istum muyassirin falam tub'asu mu'asyirin. Hadis riwayat Bukhari nomor 220, mohon maaf. Terjemahnya, kalian diutus untuk mempermudah dan kalian tidak diutus untuk mempersulit. Dari dalil-dalil yang di atas menunjukkan yang pertama, kesulitan dinafikan dalam syariat. Yang kedua, sebab sebagian hukum syar'i diperintahkan adalah untuk mempermudah. Yang ketiga, setelah ditelaah, setiap hukum syar'i itu mudah untuk dijalankan dan terdapat maslahat bagi hamba. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari di atas tersebut, kesulitan apa saja yang mendatangkan kemudahan. Yang pertama, sakit. Ada keringanan untuk tidak berpuasa. Yang kedua, syafar. Menyebabkan bolehnya mengqashar sholat. Khususnya mengerjakan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat di waktu-waktu tertentu. Yang ketiga, kekurangan. Kekurangan. Orang yang gila dan anak kecil ada keringanan dalam beberapa hukum syariat yang tidak diwajibkan bagi mereka.
Contohnya wanita haid gugur dalam menunaikan sholat dan tawaf wada. 3. Maka bagaimanakah penerapan mengenai konsep kaidah adat kebiasaan dan macam-macamnya, serta berikan contohnya. Konsep kaidah adat kebiasaan dan macam-macamnya yang pertama, yang dari segi objek atau materi yang biasa dilakukan dibagi menjadi mohon maaf, tidak ada kesalahan. Langsung dari segi objek yaitu adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersifat kebiasaan. Dalam perkataan seperti menyebut kalimat daging, di mana yang dikehendaki di situ adalah daging sapi, tidak termasuk daging ikan dan lain sebagainya. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, terbagi menjadi 2. Yang pertama adat atau umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Yang kedua, adat atau khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Selanjutnya, dari segi penilaian baik dan buruk, ada 2 yang bisa dibedakan. Yang pertama, adat yang sahih, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Yang kedua, adat yang fasik, yaitu adat yang berlaku di satu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan nilai agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Selanjutnya, yang soal keempat. Metode ijtihad dalam menentukan sebuah hukum dalam hukum Islam memiliki beberapa konsep, yakni yang pertama ijma. Bahwa rukun ijma adalah satu unsur dan hakikat utama yang harus ada ketika melakukan ijma. Beliau juga berpendapat bahwa rukun ijma ada 4, yaitu yang pertama, ketika ada satu peristiwa atau permasalahan yang solusinya membutuhkan ijma, harus ada beberapa orang yang sudah setara dengan mujahid. Yang kedua, semua mujahid yang ada pada pembuatan ijma harus memiliki kesepakatan atas hukum dari sebuah masalah tanpa harus memandang atau melihat suku, ras, kelompok, dan negeri tertentu. Yang ketiga, kesepakatan dalam ijma bisa tercapai dan sah jika setiap mujahid yang hadir sudah menyampaikan pendapatnya sebagai bentuk dari hasil usaha ijtihadnya. Yang keempat, kesepakatan hukum yang sudah dicapai saat melakukan ijma berasal dari hasil kesepakatan para ulama dan mujahid secara keseluruhan. Yang selanjutnya, qiyas. Qiyas adalah salah satu dari 4 sumber hukum Islam yang sudah disepakati oleh para ulama dan mujahid. Menurut istilah, qiyas adalah suatu tindakan untuk menyamakan suatu hal yang tidak mempunyai nas hukum dengan suatu hal yang memiliki nas hukum. Contoh, yang pertama, menentukan hukum halal haram dari narkotika. Narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, transaksi sewa menyewa, saat azan sholat Jumat. Yang ketiga, penerima wasiat yang membunuh pewasiat terhalang untuk mendapatkan wasiat. Selanjutnya, ihtisan. Ihtisan secara etimologi merupakan bentuk masdar dari astasin, yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. Arti lain dari ihtisan adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Contoh, Nabi melarang menjual sesuatu yang belum ada. Dalam hal ini termasuk ijarah, musakoh, murzarah, dan lain-lain. Yang kedua, kasus orang yang makan dan minum karena lupa pada waktu ia sedang berpuasa. Yang ketiga, dokter pria diperbolehkan melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Yang terakhir, konsep istihab. Istihab dalam Islam merupakan upaya mendekatkan suatu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Konsep istihab sebagai metode hukum mengandung 3 unsur pokok, yakni yang pertama waktu, ketetapan hukum, dalil.
Selanjutnya, Abu Zahra membagi istihab menjadi 4 macam, yaitu istibat al-ibaba al-asya, istibat al-ibaba al-asya, istibat al-hukmi, dan al-washfi. Contoh penerapan istihab diantaranya, yang pertama, bidang hukum pidana. Dalam hukum pidana, konsep istihab sangat relevan dengan asas praduga tak bersalah, di mana seorang terdakwa ketika menjalani proses peradilan dianggap tidak bersalah sampai ada bukti hukum material bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang kedua, bidang hukum perdata. Penerapan konsep istihab dalam hukum perdata berlaku dalam bidang perikatan ekonomi bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari segala tanggungan berupa kewajiban perdata. Selanjutnya, hukum perkawinan. Jika menuruti konsep istihab, praktik nikah siri dianggap tidak pernah, sebab suatu dengan undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dinyatakan sah secara hukum negara jika terdapat dibuktikan dengan akte nikah melalui pencatatan perkawinan. Bukti ini sekaligus menjadi tanda lahirnya hak dan kewajiban baru bagi pasangan suami istri. Sekian dari saya, dan mohon maaf atas perkataan saya atau salah-salah kata saya atau penjelasan saya yang kurang maksimal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.